Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sineprof yang sudah mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi di acara Beauty Talk setiap hari Kamis ya. Nah, materi kali ini sebenarnya ulangan ya dari 2 bulan yang lalu karena banyaknya pertanyaan. Jadi topiknya apa, tapi pertanyaannya selalu seputar flek gitu ya. Jadi saya perlu mengulang lagi ya karena makin diulang biasanya makin hafal, makin pintar. Akhirnya nanti bisa mindsetnya berubah gitu cara merawat wajah yang flek gitu. Dan flek yang membandel itu sebenarnya gimana sih gitu? Kenapa dia itu bandel gitu ya? Nah ini ya contohnya flek ya, tapi ini fleknya karena dia eh, kiri kanan lebar ya, ini bukan flek lagi namanya, ini namanya melasma ya. Udah lebih parah daripada flek gitu. Kalau flek tuh biasanya hanya bintik-bintik ya, bintik-bintik di wajah gitu ya, kecil. Sekarang kita cari tahu dulu ya sebenarnya apa itu ya yang disebut flek wajah. Flek wajah itu merupakan bercak ya, bercak coklat, coklat muda, coklat tua, abu-abu, kehitaman gitu ya. Ada di wajah, bentuknya itu titik-titik atau melebar. Oh, Ya. bisa ada gitu. Biasanya simetris pipi kiri, pipi kanan gitu ya. Itu akibatnya karena pigmentasi kulit yang berlebihan seperti kayak gitu. Taunya bercaknya itu warnanya coklat muda, tua atau abu-abu atau kehitaman dari mana? Dari kedalaman flek itu ada di kulit bagian sebelah mana seperti gitu dan apa penyebabnya gitu ya. Nah, sekarang apa penyebab timbulnya flek? Ini wajib ya dihafalkan oleh konsultan-konsultan sinergi atau oleh Bapak Ibu yang fleknya memang tidak sembuh-sembuh, bandel banget gitu ya. Ini kenapa ya fleknya kok gitu ya? Sering ya orang tuh kita ditanya gitu ya, masih ada sih fleknya seperti kayak gitu ya. Kita tanya balik ya. Kalau saya senang ditanya, kita tanya balik ya. Faktor keturunan penyebabnya. Beberapa orang pada usia lebih dari 30 tahun punya bakat untuk timbul flek. Jadi mulai 30 tahun saat kulit kolagennya tuh mulai turun, kayak gitu ya. Nah, itu fleknya mulai muncul dan itu muncul terus gitu sampai dia usia lanjut seperti kayak gitu. Itu keturunan. Orang tuanya kita tanya juga, bapak ibunya dulu kulitnya bagaimana seperti kayak gitu. Usia mulai proses menua atau usia mulai dari 30 ya. Jadi 30 itu bukan dianggap masih muda lagi ya, tapi memang sudah mulai proses menua. Makin tua usia seseorang, flek wajah itu makin nyata terlihat. Nah, ya, ini alami sekali ya, alami. Jadi Bapak Ibu suka perhatikan ya orang yang usianya udah tua itu, apalagi tidak perawatan sama sekali gitu ya. Biasanya flek wajahnya itu ada muncul gitu ya. Nah, apalagi faktor pencetusnya juga selalu terpapar kayak gitu. Ini salah satu faktor pencetusnya adalah sinar matahari ya. Ultraviolet itu ganas banget ya, UVA, UVB pada jam 10 sampai jam 3 gitu ya. Itu mengakibatkan flek yang tersamar. Flek yang tersamar menjadi lebih jelas gitu ya. Tadinya ada gitu ya, warnanya coklat-coklat muda atau abu-abu, tapi akhirnya karena sering terpapar sinar matahari, akhirnya fleknya menjadi lebih hitam, lebih jelas dan jadinya pastinya lebih banyak. Kayak gitu ya. Penyebab timbul flek yang lain adalah kehamilan dan obat hormonal. Kalau kehamilan itu biasanya nanti dia sudah melahirkan agak berkurang gitu ya. Tapi kalau obat hormonal ya seperti suntik KB, pil KB seperti kayak gitu, ini juga menyebabkan timbulnya flek karena dia akan meningkatkan hormon dan memicu produksi pigmen kulit sehingga timbul flek wajah. Jadi nanti kalau misalnya ada customer kita yang mengeluh kok nggak hilang-hilang ya, saya udah berapa bulan gitu. KB-nya apa? Tanya seperti kayak gitu ya. Misalnya KB-nya dia suntik pil, yang paling sering pil ya. Pil-pil itu jadi coba deh ganti gitu ya. Dan kita jangan menghalangi orang untuk KB ya. Nanti banyak anak kita disalahin ya gitu. Terus pemakaian kosmetik yang berwarna dan wangi dalam jangka waktu yang lama. Biasanya pemakaian kosmetik yang wangi ya dan terlalu berwarna ini dia menutupi sesuatu yang berbahaya seperti kayak gitu ya. Jadi kita tuh tergiur sama warnanya yang cantik, wanginya yang enak kayak gitu ya. Sebenarnya ada sesuatu yang
ditutupin ya atau zat berbahaya, dan itu juga merupakan salah satu penyebab timbulnya flek wajah. Ada juga riwayat pemakaian krim wajah yang mengandung alkohol sehingga menimbulkan iritasi atau lecet. Ini banyak sekali ya, jadi banyak sekali. Saya kasih tahu ya, banyak orang yang jualan paket krim kecantikan itu sebenarnya dia dari ASMK ya, harganya sebenarnya murah sekali. Terus kemasannya diganti gitu ya, kemasannya diganti dengan yang bagus, harganya akhirnya sampai ratusan ribu seperti kayak gitu. Ini mengandung alkohol, jadi pas dipakai gitu ya. Testimoni kan bisa dari mana aja ya kan, foto bisa nyomot-nyomot ya dari internet seperti kayak gitu. Pas dipakai kulitnya itu ternyata kandungannya mengandung alkohol. Akhirnya kulitnya merah, kekelupas ya. Itulah yang disebut iritasi dan lecet. Pada saat kekelupas itu sebenarnya yang terjadi adalah kulit dermisnya itu kena gitu ya. Jadi iritasi dan lecet itu kulit epidermisnya sudah keluar dan yang kena adalah kulit lapisan dermis lagi, lapisan kedua. Dan ini penyembuhannya biasanya susah ya, susah. Makanya hati-hati jangan tergiur ya. Harus ada yang bertanggung jawab kalau kita mau beli krim-krim perawatan seperti kayak gitu ya. Minimal kita juga harus tahu ya ini teori ini ya. Lanjut ya. Berapa lama pengobatan flek wajah? Nah ini yang nggak sabar ya. Klien-klien kita ini pada nggak sabar ya. Pengennya buru-buru cepet-cepet putih, kinclong kayak gitu. Kita juga jangan kasih kasih janji-janji surga ya. Kalau saya sih, saya bilang selalu pahitnya dulu ya. Karena kalau kita bilang pahitnya, dia akan sabar gitu ya. Nah inilah teorinya yang harus kita kasih tahu ya. Pada pengobatan setengah sampai 1 bulan pertama, ya warna dasar putih menjadi lebih terang. Ini warna dasar kulit ya. Jadi warna dasarnya tuh menjadi lebih jelas sehingga flek yang udah ada ya, fleknya tuh sementara memang sudah ada. Jadi fleknya sementara akan terlihat lebih jelas dibandingkan sebelum pengobatan gitu ya. Karena warnanya kulitnya itu jadi lebih cerah gitu. Akhirnya fleknya, nah ini di sini yang sering banyak komplain nih. Kok jadi tambah banyak ya fleknya? Kok jadi tambah jelas? Oh nggak cocok nih gitu. Ini yang harus kita kasih tahu juga ya. Kita harus kasih tahu bahwa nanti gitu ya dalam perawatan setengah sampai 1 bulan pertama nanti warna kulitnya tuh udah lebih cerah ya, tapi fleknya gitu ya lebih jelas gitu. Nanti memudarnya tuh setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan baru dia mulai memudar gitu ya. Nah, efek maksimal benar-benar yang memudar, menghilang seperti kayak gitu tuh kira-kira 3 sampai 6 bulan. Tapi reaksi kulit tiap wajah itu berbeda akibat faktor penyebabnya. Jadi misalnya penyebabnya itu karena tadi iritasi lecet ya pasti ya lama sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya customer kita tidak pernah pakai ini, tidak pernah pakai krim-krim dokter, tidak pernah pakai krim-krim perawatan, pada saat kita mau memberikan dia Trulum seperti itu cepat hasilnya gitu ya. Nah, seperti kayak gitu. Jadi kita harus memberitahu bahwa ini butuh waktu yang butuh waktu yang lama gitu dan harus sabar kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana cara pengobatan flek wajah ya. Nah, kita pakai cara yang alami aja ya Bapak Ibu ya. Di sini udah datang. Pakai cara yang alami aja karena kalau kita pakai cara-cara dengan krim-krim kimia itu nanti akan terjadi yang namanya rebound fenomena ya. Rebound fenomena artinya kalau misalnya kita terlalu lama lebih dari 6 bulan pakai krim-krim wajah terus berhenti akan timbul yang namanya kusam sangat cepat dan flek-flek wajah yang timbul jadi lebih banyak seperti kayak gitu. Nah, pakailah Trulum all-in-one ampul secara rutin pagi dan malam seperti kayak gitu. Kenapa harus Trulum gitu ya? Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana Trulum itu bekerja menghilangkan flek-flek gitu ya. Padahal Trulum itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan pilihan seperti kayak gitu ya. Nah, di dalam Trulum itu ada yang namanya bunga desi.
bunga desi, kaktus ya. Bunga desi itu mengandung L-arbutin. L-arbutin. L-arbutin itu dia pengganti dari hidroquinon ya. Kalau zat kimia itu yang namanya hidroquinon untuk menghilangkan flek ya. Nah, di bunga desi itu L-arbutin itu sebagai penggantinya hidroquinon untuk menghalangi pembentukan pigmentasi atau flek seperti kayak gitu ya. Juga kaktus. Kaktus itu juga menghalangi pembentukan flek ya pada wajah. Nah, teknologi pada Trulum All-in-One ampul ini ya, jadi ini memang dermatologis dan ahli-ahlinya sinergi itu sudah memilih ya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahannya terbaik ya. Nah, Trulum All-in-One ampul ini bekerja dengan cara seperti ini. Melanosit ini ya, Bapak Ibu, ini yang namanya sel melanosit. Melanosit ini adalah sel pigmen sel pembentuk melanin ya. Melanin ini adalah pemberi warna pada kulit kita. Kayak gitu ya. Ini namanya melanosit, ada di lapisan basal epidermis kulit, bagian pertama. Kayak gitu ya. Nah, melanosit adalah pigmen coklat tua sampai hitam pada kulit manusia. Ya, dia bertanggung jawab pada warna kulit kita, gitu ya. Ketika kita bertambah tua, beberapa triliun dari melanosit di kulit kita berhenti berfungsi secara benar. Ini ya, ini namanya melanosit. Pada waktu masih muda dia anteng di sini, makanya fleknya nggak banyak. Nanti di usia tua, saat ini mulai kendor gitu ya. Mana-mana dia, jalan-jalan dia ke epidermis, ke dermis, seperti kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti dia jalan-jalan ke sel-sel di antara intra-intrasel seperti kayak gitu ya, karena kulit kita sudah mulai kendor. Jadi kita cegah ya supaya dia tidak kemana-mana. Jadi fisiologisnya terjadinya pembentukan flek itu seperti ini. Pigmen melanin ya dibuat oleh sel pembentuk pigmen atau melanosit, selnya itu namanya melanosit. Dia terletak di basal epidermis melalui proses fotokimiawi yang disebut melanogenesis. Ya. Dalam suatu unsur intraseluler, melanosit disebut melanosom. Jadi ada proses ya pada saat mulai usia tua si sel tadi itu jalan-jalan ya, namanya melanosom. Melanosom itu juga membawa melanin, sel pembentuk warna kulit, dari badan sel ke ujung-ujung, jalan-jalan dia ya, dipindahkan dari sel epidermis atas ke dalam sel manofag, manofag yang di dalam dermis. Jadi dia jalan-jalan. Ya. Jadi ketika manusia bertambah tua, beberapa triliun dari melanosit di kulit kita berhenti berfungsi secara benar. Pusing ya? Ini aja deh. Oke ya. Nah, ini kulit waktu masih muda. Ya, kulit masih muda ini kulit terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, ya, hipodermis. Ini masih muda, ini kencang sekali ya strukturnya, seperti kayak gitu kita bisa lihat ya. Kolagen yang ada di dermis itu ya rapi, tersusun rapi, banyak seperti gitu ya. Terus pembuluh darahnya juga tuh rapi, kuat, kenyal, kenceng gitu ya. Terus ini sel basalnya epidermis juga rapi ya. Ini fleknya ini melanosit ini tidak di mana-mana, ada di sini semua seperti kayak gitu. Nah, dimulai usia 30, nah ini terjadi keriput ya, kerut-kerut seperti kayak gitu. Terus kolagennya ini yang putih tadinya di sini rapi, mulai tersebar, mulai menipis ya, kolagen kita mulai menipis. Pembuluh-pembuluh darah yang tadinya kenyal ya, lebar, besar itu mulai jarang-jarang nih memanjang gitu ya, kendor seperti kayak gitu ya. Jadi kehilangan kolagennya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya Trulum itu bekerja menghilangkan flek pada wajah. Trulum itu mempunyai teknologi intrinsic youth. Ya. Jadi proses-proses tadi yang bikin teori yang bikin pusing itu semua ya itu dengan teknologi intrinsic youth ya dia menghambat pembentukan pigmen bila kulit terkena matahari. Makanya pagi hari sebelum kita beraktivitas keluar rumah, pakailah Trulum supaya ini dicegah nih kulit kita terkena matahari langsung untuk terjadinya pembentukan pigmen.
Kemudian menghambat melanosit. Nah, melanosit tadi ya, yang namanya sel pembentuk dari melanin. Kemudian juga menghambat pembentukan melanosom yang jalan-jalan tadi dia dari sel ke sel seperti kayak begitu ya. Proses ini dihambat sama trulum. Juga menghancurkan melanosit. Jadi supaya dia nggak tambah banyak gitu ya, nggak tambah banyak. Akhirnya menjadi flek di mana-mana. Ya, bagaimana trulum ini bekerja seperti kayak gitu. Keren banget ya trulum ini. Jadi benar-benar yang sudah dipikirkan sedemikian rupa ya sama dermatologis dari Sinergi. Nah, sekarang ini yang penting ya, bagaimana kalau sudah fleknya sudah berkurang ya, sudah mulai memudar seperti kayak gitu kan. Kadang-kadang cara hidupnya tuh ya sembarangan lagi gitu, asal-asalan lagi, udah sembuh gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegah flek wajah supaya tidak kambuh gitu ya. Nah, ini perlu perilaku yang menganggap matahari adalah musuhku. Waduh gitu ya. Padahal ini kita butuh matahari buat jemuran ya, buat biar jemuran kering ya. Tapi kita harus menganggap musuh bola, kita nggak bisa. Negara kita negara tropis ya. Nah, ini kalau kita melakukan kegiatan di bawah matahari antara jam 7 sampai jam 4, seperti nunggu bis ya, naik motor, olahraga dari pagi sampai siang, berkebun, mencuci, menjemur baju ya di ruang terbuka seperti kayak gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati antara jam 7 sampai jam 6. Berjemur boleh. Ya, memang kita juga harus berjemur untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita ya. Tapi di bawah jam 10. Jam 9 sudah harus hati-hati dan ini waktunya tidak boleh lama. Kalau kita tanpa pelindung ya, itu maksimal 15 menit aja deh kita berjemurnya, jangan lama-lama gitu ya. Nah, kalau dan yang bagus tuh punggung yang dijemur ya, muka jangan gitu. Nah, dengan pelindung, kalau kita pakai sunblock, terus kita melakukan aktivitas di luar gitu ya, pakai sunblock, pakai topi, pakai payung, itu bukan berarti kita bisa 100% terlindungi ya, tapi kita maksimal itu 30 menit ya, jadi tetap harus hati-hati seperti gitu. Nah, bila suatu hari melakukan kegiatan di bawah matahari tanpa pelindung, selama 2 atau 3 jam, misalnya upacara, kegiatan baksos, atau olahraga apa di luar di lapangan ya, sekitar 2 sampai 3 jam, maka keesokan harinya flek akan kembali menebal seperti sebelum kita perawatan. Seperti kayak gitu. Nah, ini sedih banget kan, apalagi yang berenang ya di Bali seperti kayak begitu ya. Ini pasti malamnya kita harus hajar sama trulum, paginya juga harus dilindungi sama trulum seperti gitu ya. Nah, hindari pemakaian obat hormonal untuk pil KB atau pilihlah KB dengan cara lain. Kita nggak bisa ya bilang, Bapak Ibu jangan pakai KB suntik, jangan pakai pil, nanti fleknya banyak, nanti dia nggak KB, anaknya banyak ya. Kalau bisa pilihlah spiral, bisa nggak gitu ya? Karena ini aman, tidak menimbulkan flek gitu ya, dan ini juga tidak mengandung hormonal seperti kayak gitu. Itu kalau bisa ya. Atau kalaupun memang sudah seperti itu, sudah memakai KB hormonal, pilihlah yang bagus gitu ya. Mungkin salah satu pencetusnya itu. Seperti kayak gitu ya. Nah, hindari penggunaan kosmetik yang wangi dan berwarna untuk jangka waktu yang lama. Kita harus lihat BP POM ya di sini ya. Karena yang wangi-wangi dan berwarna itu biasanya ini ada sesuatu yang ditutupin gitu ya. Tetap memakai Trulum All-in-One ampul pagi dan malam setiap hari walaupun fleknya sudah tersamar atau hilang. Karena ini akan meregenerasi sel ya. Jadi sel-sel epidermis yang tadinya kolagennya mulai di bagian dermis ya, kolagennya sudah mulai kendor seperti kayak gitu, ini akan mulai dibangun kembali ya, akan mulai dibangun kembali oleh Trulum. Keren banget ya Trulum. Nah, sudah ternyata selesai. Nah, ini ya, ini testimoni dari member Sinergi ya, yang memakai Trulum ya. Ini flek ini warnanya dia hitam ya, Bapak Ibu, ini hitam. Nah, ciri khasnya ini adalah dia tidak memakai sunblock ya, tidak memakai sunblock, tidak melakukan perawatan seperti kayak gitu ya. Jadi hitamnya ini rata banget gitu ya, besar-besar. Nah, setelah proses dia mulai memudar, mulai menjadi coklat ya, lebih coklat.
akhirnya memudar sama sekali ya. Ini nanti kalau diteruskan dia pastinya lebih mulus lagi, kerut-kerut hilang, kantong mata dan apa namanya lingkar hitam di mata ini juga lebih cerah seperti kayak gitu ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Jadi nanti kita kalau menghadapi customer yang komplain kita sudah bisa ya memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya, bahwa kita harus sabar karena semua itu proses. Nah, yang saya senengin adalah saya senang mengulang-ulang ya bahwa gitu ya, kulit wajah kita ini adalah sel hidup gitu ya. Sel hidup itu kulit kita itu berganti kulit. Kita nggak sadar ya, kalau ular kelihatan, tapi kalau kulit kita nggak sadar gitu. Sebenarnya kita berganti kulit itu setiap 28 hari sekali. Jadi kalau kita ngerasa kasar-kasar kayak gitu, nih mungkin kulit kita lagi proses mengelupas ya, kulit-kulit sel matinya kayak gitu ya. Jadi kita butuh waktu 28 hari untuk kulit matinya mengelupas. Dan kalau misalnya apa namanya tidak kulit, maksud saya gini, jadi kalau misalnya kulit kita ini misalnya kok lama banget ya gitu, masih ada fleknya nih gitu. Iya, kalau tembok kotor gitu ya, kalau tembok kotor kita cek 5 menit bersih karena itu sel mati. Tapi kalau kulit kita sel hidup gitu ya, jadi butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk dia tumbuh, lebih dari 1 bulan, maksimal 3 bulan, tergantung. Tapi ya kembaliin lagi ke penyebabnya. Tergantung dulu pakai kremnya itu berapa lama gitu, berapa lama pakai krim dokternya, 10 tahun. Masa mau dalam waktu 1 bulan langsung bersih? Ya, jadi kita kembalikan lagi gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kita jangan mau disalahin gitu ya. Kita ingetin lagi salahnya gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kan udah 10 tahun, sementara baru pakai Trulu baru 1 bulan gitu. Ayo terusin aja, nggak apa-apa, ini proses gitu. Itu udah beda kok gitu, udah beda kok dilihat sama yang sebelumnya gitu. Pokoknya seperti begitu ya. Jadi kita apa ya memahami gitu ya bahwa faktor pencetus itu juga penting seperti kayak gitu. Terus perawatannya dan kegiatannya customer kita setiap hari seperti apa. Kalau dia setiap hari naik motor gitu ya, naik motor tanpa lindung dan sebagainya, ya sudahlah gitu ya, harus kita mindsetnya harus kita rubah gitu, seperti kayak gitu ya. Jadi apa namanya, kita juga sebagai konsultan gitu ya, juga jangan yang iya ya, kenapa Trulum jadi lama banget gini ya? Kita jadi Gitu takut ya. sendiri ya dok ya, deg-degan Kenapa? sendiri ya. Kitanya jadi Iya, deg-degan sendiri ya. iya. Jadi harus kita kembaliin lagi, kita ingatkan lagi kesalahannya dia. Iya, betul, Gitu betul, ya betul. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.